Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Anugrah Pajarwati. Saya akan membacakan salah satu dongeng karya saya sendiri yang ada dalam buku ini, yaitu buku cerita anak Khatulistiwa yang diilustratori oleh Ibu Librian Trilestari dan Bapak Henry Pribadi. Dongeng yang akan saya bacakan adalah Unang dan Kodok Buduk Emas. Mari kita simak. Unang mengayun-ngayunkan golok besarnya ke arah tumpukan batu-batu. Salah satu batu terbelah. Tiba-tiba seekor kodok buduk melompat dari baliknya. Kodok itu berwarna hitam legam dengan bintil-bintil yang tidak biasa seperti kulit kodok pada umumnya. Sebagian bintil-bintil itu berwarna keemasan melingkar di atas kepalanya membentuk mahkota. Bocah tengil yang sedang dilanda rasa bosan itu secepat kilat menangkap si kodok aneh dengan kedua tangannya. "Nah, mau lari kemana kamu?" ucap Unang sembari cekik-cekik. Terlintas dalam pikiran Unang untuk mengerjai kakaknya Teh Iis yang sedang asik menyapu sampah dedaunan. Teh Iis, kesini. Lihat, ada yang mau kenalan," ujarnya sambil tertawa. Sembari melemparkan kodok itu ke arah Teh Iis. Teh Iis menoleh mendengar seruan Unang. Matanya melotot saat melihat kodok buduk melayang ke arahnya. Keempat kaki kodok itu merentang seakan ingin memeluknya. Teh Iis mendelik dan berteriak sekencangnya. Tubuhnya oleng dan ambruk seketika. "Oh!" Teh Iis pingsan. Unang terkejut bukan main. Ia tak menyangka keisengannya akan berbuah bencana. Teh Iis memang gadis pemberani. Akan tetapi, ia sangat takut kepada kodok. Jangankan disentuh. Terlihat dari jauh saja, Teh Iis sudah teriak histeris. Di tengah kebingungan Unang, tiba-tiba terdengar suara lirih dari suatu tempat. "Tolong!" Unang mencari sumber suara itu. Namun, ia tak menemukan seorang pun di sana. Suara siapa tadi ya? Kakak pingsan. Tidak mungkin kalau si kodok buduk. Hatinya berbisik. Tolong aku!" Suara itu terdengar kembali. Unang membatuk, matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Ia tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Kodok aneh itu bangkit dan menatapnya. Jantung Unang berdegup seperti genderang yang ditabuk. Kodok buduk rupanya bisa berbicara dan bertingkah layaknya manusia. Di tengah kejadian aneh itu, Unang tidak menyadari bahwa sedari tadi ada makhluk lain yang terus mengawasi gerak-geriknya. Reptil kecil itu perlahan bergerak menuju tumpukan sampah yang telah dikumpulkan Teh Iis tadi. Ya, reptil itu adalah si Londok, burung yang pernah hampir mati dijadikan mainan oleh Unang dan kawan-kawannya. Beruntung saat itu ia dapat meloloskan diri dari anak-anak jahil itu. Kini ia merasa mendapatkan kesempatan untuk membalas perbuatan Unang dan kawan-kawannya. Rupanya, Teh Iis telah menyalakan korek api untuk membakar sampah sebelum akhirnya ia pingsan. Tujuannya agar memudahkan para penebang memotong batang bambu. Bambu yang banyak tumbuh di desa Kemuning sejak dahulu dimanfaatkan warganya untuk membuat bakul, kerajinan ciri khas daerah Kabupaten Tangerang. Anehnya, api begitu cepat menyebar, membakar rumpun-rumpun bambu dan mengepung kodok serta kedua kakak beradik itu. Si Londoklah yang ternyata diam-diam meniup api hingga menjadi semakin besar. Unang semakin panik, apalagi kakaknya belum siuman juga. Di tengah kepanikan, kodok berkata, "Aku bisa membantumu memadamkan api agar kamu dan kakakmu selamat. Tapi syaratnya, kamu harus mengembalikanku ke tempat asalku. Bagaimana?" ucap kodok dengan sorot matanya yang menatap tajam. Unang menghela napas. Semua kejadian yang menimpanya benar-benar di luar nalar, sulit untuk dipercayai. Akan tetapi kenyataannya, ia memang sedang dikepung api. Jika tidak segera mengambil keputusan, nyawa kakaknya akan terancam. "Baiklah, aku berjanji akan mengembalikan kamu ke tempat asalmu, tapi segera selamatkan kami." Unang tak mampu lagi berkata. Dadanya mulai terasa sesak karena asap yang mengepul memenuhi udara. Kata Unang. "Perhatikan baik-baik. Kamu harus mengikuti ucapan dan gerakan tubuhku," ucap kodok. Unang mengangguk setuju. Si kodok pun mulai bernyanyi dan menari. "Trang-trang kolentrang, cai nyuruk jadi lewi, palidkeun sagala balai, nenjrak bumi tilu kali, nyekrot." Unang bernyanyi sembari menggoyangkan pinggangnya ke kanan dan ke kiri, mengikuti gerakan si kodok. Benar saja, awan berubah mendung dan langit seketika memuntahkan air hujan yang sangat lebat. Si Londok tak berhenti sampai di situ. Ia segera memanggil kawanannya untuk menyeret tubuh Teh Iis dan berusaha membenamkan wajahnya dalam kubangan air hujan. Namun, si kodok tak habis akal. Ia pun kembali menyuruh Unang melanjutkan nyanyiannya. "Ayo Unang, nyanyi lagi, lanjutin. Trang-trang kolentrang, si Londok pae nundutan, tiga brus kana durukan, saat gobang kabuyutan, nyekrot." Mendengar itu, seketika kawanan bunglon berlari tunggang langgang. Rupanya itu adalah nyanyian pereda hujan, sekaligus untuk menakuti si Londok dan kawanannya. Akhirnya, hujan pun reda.
Rumpun Bambu dan kedua kakak beradik itu pun terselamatkan berkat bantuan si kodok. Ular memenuhi janjinya mengembalikan si kodok ke tempat asalnya. Belakangan diketahui bahwa kodok berbintil aneh itu adalah makhluk penguasa rumpun bambu desa penghuni. Demikian dongeng dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.